siang, Horas Digital Ganupan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Adapun rangkaian acara yang pertama yang diawali doa yang dibawakan oleh Kabid Aksper. Kemudian kata sambutan dari Abang Uda Sarmedi Purba SPOG. Dan kemudian kata sambutan dari Ketua Cabang GMKI Kecamatan Siantar Simalungun oleh Armada Simorangkir. Dan selanjutnya acara diserahkan kepada moderator. Untuk memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Kabid Aksper. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama Kristen. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini sehingga kami masih bisa berkumpul untuk melaksanakan dialog publik ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan rangkaian kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Semoga apa yang kami diskusikan Tuhan dapat tercapai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak teman-teman kami yang belum dapat hadir di tempat ini Tuhan. Jika mereka dalam perjalanan, kiranya Tuhan lindungi, kiranya Tuhan iringi setiap langkah mereka Tuhan. Jika mereka tidak dapat hadir dalam kendala apapun, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan campur tangan dalam kendala mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami dimanapun berada, dalam keadaan apapun Tuhan, Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan, dalam setiap tragedi yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kebuat orang tua kami dimanapun berada, Tuhan tolong bantu mereka Tuhan, Tuhan tolong selesaikan segala perkara mereka Tuhan. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan ampuni dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya, amin. Sebelumnya, untuk melanjutkan acara ini, memberikan kata sambutan dari Abang Da Sarmedi Purba. Horas, selamat siang. Ut omnes unum sint. Jadi, yang saya hormati Ketua GMKI Cabang Pematang Siantar, Armada Simorangkir, yang sudah kami bicarakan juga pada pertemuan ini di rumah saya, dan saya mohon maaf karena saya terlambat datang, karena tadi malam kemarin ikut menyambut Pak Hasim di Gereja HKI, salah satunya gereja yang berpolitik, HKI. Kemudian habis itu lagi mengantar cucu saya ke Samosir, dan sampailah kami hampir jam 10 di Pematang Siantar. Capek, baru tadi pagi datang telepon, rupanya ada lagi acara jam 10. Kalau saya tahu tadi jam 10 mungkin bisa saya atur sehingga tidur saya tidak terlalu sedikit. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita bahwa komunikasi dua arah itu penting. Kalau belum ada jawaban itu belum ada komunikasi. Jadi itu diajari juga dalam kursus kader GMKI atau apa sekarang namanya. Jadi saya sebetulnya mengapresiasi bahwa GMKI Cabang Siantar sudah mulai membicarakan peduli terhadap masyarakat dalam politik, selain peduli dalam iman dan ilmu. Jadi mengenai Kota Siantar ini memang kalau kita bicara logo ya, moto ini bisa dimasukkan ke dalam logo, ya. Jadi ini sebetulnya satu hal yang perlu sekali dibicarakan, diingatkan, dikritik, karena masa Kota Siantar yang sudah umurnya sudah berapa, 147 atau berapa. Jadi memang waktu itu kota belum ada, tapi
mulai zaman merdeka lah, mulai ada kota Siantar yang berpisah dari Kabupaten Simalungun, saya kira tahun 60-an menurut saya. Mula-mula itu Siantar Simalungun adalah satu kabupaten Simalungun saja, kemudian dimekarkan menjadi kota Siantar. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun itu belum ada juga logo atau moto, itu suatu kelalaian. Saya tidak tahu di mana letaknya. Siantar ini agak unik, memang heterogen, jadi banyak hal-hal yang menghalangi. Tapi itu satu hal yang sangat penting. Kalau kemudian dalam politik ini menurut saya lebih bagus adalah satu langkah pertama masuk ke pembenahan kota Siantar oleh anak-anak muda termasuk GMKI. Menurut saya kota Siantar ini banyak yang harus kita benahi. Waktu peresmian PIKI kota Siantar, Pak Sirait bilang sama saya, kepala bagian ekonomi Sumatera Utara, bahwa Siantar tumbuh lebih rendah daripada rata-rata Sumatera Utara. Itu satu kekalahan. Padahal Siantar ini sebetulnya kota yang bisa dikembangkan dengan mudah. Kenapa mudah? Saya bilang mudah, fasilitas yang sudah ada. Biasanya kalau kota yang bagusnya bisa dikembangkan lebih bagus. Kalau yang jelek susah. Menurut saya Siantar ini termasuk kota yang betul-betul bisa diandalkan untuk kemajuan pembangunan yang berkesinambungan dan akselerasi yang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zamannya itu Sumatera Utara sudah sekian persen atau 5,2%, mungkin Siantar atas 3,2% atau 4,sekian%, itu sebetulnya satu kekalahan dalam pertandingan. Apa sebetulnya yang kurang Siantar ini? Mungkin topik yang harus kalian bicarakan berikutnya. Yang penting Siantar ini sebetulnya kurang investasi. Saya sering membaca di koran dari ahli-ahli bahwa perkembangan pendapatan atau peningkatan pendapatan penduduk ditentukan oleh banyaknya investasi di suatu negara. Itu makanya pemerintah Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Karya membuat peraturan sehingga lebih mudah orang berusaha, investor harus pasang dan sebagainya. Makanya jangan kalian ikut-ikutan menutup TPL. Jadi apapun salahnya, salah itu serahkan sama negara supaya mengatasi. Kalau dia memang memeras penduduk, ya tangkap TPL yang menangkap itu. Tapi jangan tutup perusahaannya. Saya banyak juga senior KPI kerja di sana. Saya banyak berkomunikasi dengan mereka. Dan ribuan karyawannya. Kalau itu TPL, kemana karyawannya? Coba, apakah orang memikirkan itu yang mengatakan tutup TPL itu berpikir waras? Menurut saya kalau boleh, tambah lagi investor di sini. Kalian tahu, investor di Siantar, kalau masih kecil, dia tinggal di Siantar. Kalau sudah besar, pindah ke Medan, ke Jakarta. Nggak muat lagi Siantar ini untuk tempat mereka dengan kebesaran usahanya. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau ada investasi sini kita ganggu lagi, susah. Makanya saya dengan berat hati dulu sampai ke pengadilan menuntut wali kota supaya NJOP itu diturunkan. Bukan kepentingan saya hormat kepada wali kota. Tapi demi masyarakat dan pembangunan Siantar, akselerasi pembangunan Siantar, demi investasi di Siantar, baru ini. Baru beberapa hari yang lalu saya dihubungi seorang toge di Jalan Sutomo yang kebetulan ikut Bankop membangun Museum Simalungun. Mereka rame-rame dengan uangnya sendiri, dibantunya mengecat, datang dari kepolisian, kejaksaan, dari mana-mana instansi pemerintah, dan orang-orang toge-toge di Siantar kumpul duit, dicat dan dibenahi Museum Siantar. Itu gerakan yang sangat luar biasa. Dan salah satu dari toge itu yang sama saya, Opung, bisa cari kantara sama saya 3.000 meter untuk bikin pabrik. Ya saya cari.
mudah-mudahan masuk investor ke Siantar, atau paling sedikit pikiran Siantar di Kabupaten Simalungun. Itu meningkatkan daya tarik kota ini dan lapangan kerja, sehingga kita bisa menikmati pembangunan yang ada di sini. Jadi coba kalian pikirkanlah apalah sesudah ini. Menurut saya ini titik tolak bersama pertama. Kemudian kita bikin lagi yang lain. Kalau bisa kita undang pembicara-pembicara tingkat Sumatera Utara. Kalau boleh nanti siapa juga si Sirait itu, Asli Indo Sirait juga undang sekali ke kemarin. Sekarang ini kita ahlinya mengenai apalah dulu mengenai logo dan moto. Itu Pak Rodian ini terkenal di Siantar ini karena dia peduli terhadap perkembangan kota Siantar, peduli dengan budaya dan peduli kepada pendidikan. Dia adalah direktur sekolah menengah kejuruan pariwisata. Nah, pariwisata itu juga salah satu poin yang harus sebetulnya kita bahas. Pariwisata harus direncanakan dan mungkin yang sekarang ini yang kita buat untuk pariwisata adalah kedai seperti ini, apa namanya, kafe, itu juga untuk pariwisata. Memang banyak sekarang kafe di sini, saya tidak tahu untuk apa, mungkin menyambut pariwisata. Tapi kan kalau bayangan saya, Siantar ini nanti bisa seperti kota Jogja dari Borobudur. Kenapa saya bilang Jogja Borobudur? Kalau orang ke Borobudur dia nginap di Jogja. Padahal Jogja itu sudah provinsi yang berbeda dengan Borobudur di Jawa Tengah. Nah, jadi kita pun kalau bisa orang mau ke Danau Toba dia nginap dan makan-makan di Siantar. Untuk itu harus kita sediakan hotel sampai bintang 5 kalau boleh di Siantar. Kalau bintang 3 aja mereka nggak suka. Orang luar negeri nggak pasti nggak suka. Di sini bintang 4, kalau boleh bintang 5. Anak saya kerja juga di perhotelan. Hotelnya paling murah, satu kamar satu malam $1.000. Bayangin lah. Dan penuh sekarang. Jadi di Siantar itu sebetulnya harus kita ciptakan kelas bawah, menengah sudah ada di situ. Tapi kelas tinggi harus diajak investor. Bisa bikin di sini hotel, kalau boleh dekat jalan tol, dekat Siantar. Jadi kalau dia ke hotel ke Toba, nginap aja di Siantar, makan-makan di Siantar, nanti bikin day tour ke Danau Toba. Itulah kalau bayangan saya untuk kota Siantar ini. Jadi kepedulian kita kepada masyarakat dan politik di kota Siantar sangat-sangat penting, termasuk orang gerandangan. Itu juga harus kita, apa sebetulnya masalahnya, upaya peminta-minta di Siantar. Sebetulnya kalau ada wali kota bupati di Jawa sana, itu dibayarin semua, dibayarin bulanan. Bisakah kita mencari duit anggaran untuk membayar itu? Kalau kita berusaha dan punya visi yang kuat, itu bisa kita buat. Jadi saya berterima kasih atas undangan kalian dan gagasan yang luar biasa mengenai soal Siantar, mengenai titik tolak untuk perjuangan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan kota Siantar dan kemajuan untuk pariwisata di hari depan. Terima kasih. Oras. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Cabang GMKI Pematang Siantar, Armada Siomorangkir. Persilahkan. Halo untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, untuk membakar semangat juang kita sambut salam perjuangan kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Abang Anda Dr. Sarmedi Purba SPOG. Yang saya hormati Abang Anda Rodian Purba MSc. Yang saya hormati Abang Anda Marulam Simarmata MSc. Yang saya hormati juga di sini Sekretaris Cabang saya Lili Sandi Munte beserta jajaran Badan Pengurus Cabang,
yang saya hormati Ketua IMM Kota Pematang Siantar, yang saya hormati Ketua PMII Pematang Siantar Simalungun, yang saya hormati perwakilan dari PMKRI Kota Pematang Siantar, dan yang saya hormati juga ada dari perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Kota Pematang Siantar, dan terakhir yang saya hormati abang kita dari pers, yaitu dari Pers Duma dan Heta News. Di sini dalam kata sambutan saya bahwa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Pematang Siantar Simalungun melihat situasi yang dimana beredar cuap-cuap di Kota Pematang Siantar terkait moto Kota Pematang Siantar, yaitu Sapangambe Manuk Tok Hite. Nah, tentunya Sapangambe Manuk Tok Hite ini tidak asing bagi masyarakat Kota Pematang Siantar. Tapi tidak sedikit pula masyarakat tidak tahu bahwa Sapangambe Manuk Tok Hite belum ada perdanya, artinya belum dilegalkan. Nah, jadi selama ini kita hanya mengatakan, yaudah Sapangambe Manuk Tok Hite. Nah, artinya kita nggak tahu dan legalnya kita nggak tahu. Nah, biasanya dalam logo kota atau kabupaten itu ada menjadi semangat atau spirit kota tersebut. Contoh Kabupaten Simalungun ada Habona Rondowona, itu tercantum pada logo Kabupaten Simalungun. Nah, sedangkan logo Kota Pematang Siantar tidak mencantumkan Sapangambe Manuk Tok Hite. Nah, kita tidak tahu sebenarnya apa permasalahan sehingga Sapangambe Manuk Tok Hite ini tidak diperdakan sampai saat ini. Nah, di sini kita tidak tahu. Makanya saya juga sangat kecewa atas pemerintahan Kota Pematang Siantar yang harusnya dihadiri oleh kepala bagian tata pemerintahan tapi tidak hadir. Nah, saya tadi sudah koordinasi dengan protokol wali kota bahwa Ibu Wali Kota katanya sudah memberikan tugas kepada Kabak Tapem, tapi Kabak Tapemnya tidak hadir ke tempat ini. Nah, di situ juga kita rasa kecewa. Nah, kalau untuk Ketua DPRD memang sudah mengkonfirmasi bahwa Ketua DPRD tidak dapat hadir karena melakukan rapat kerja Partai PDIP. Jadi atas dasar kebimbangan dari masyarakat Kota Pematang Siantar karena moto Kota Pematang Siantar tidak dicantumkan, maka dari itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Pematang Siantar Simalungun melakukan diskusi publik yang dihadiri sebenarnya terbatas. Memang kita targetkan 15-20 orang saja. Nah, tapi apa goalnya? Setelah diskusi ini, KMKI akan membuatkan berita acara dan akan menyampaikan kepada Ibu Wali Kota hasil-hasil diskusi kita dan hasil-hasil pemikiran kita. Sehingga kita dapat memberikan saran kepada Ibu Wali dan dapat mempercepat perda moto Kota Pematang Siantar ini. Karena kalau kita lihat Ibu Wali sudah spirit dalam menjalankan makna dari Sapangambe Manuk Tok Hite. Tapi jajaran-jajarannya yang saat ini mungkin tidak sama spiritnya atau salah mengartikan spirit dari Ibu Wali Kota. Jadi untuk itu mari rekan-rekan perjuangan kita berdiskusi mengenai permasalahan Kota Pematang Siantar, yaitu moto Kota Pematang Siantar yang belum sampai saat ini diperdakan. Jadi harapannya kepada pembicara kami juga kami mohon maaf atas keteledoran kami, atas keterlambatan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kepada teman-teman juga yang telah hadir tepat waktu tadi, ya kami juga meminta maaf kepada rekan-rekan atas kemaloran waktu kami. Demikianlah kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Salam. Hidup mahasiswa. Kemudian acara selanjutnya diserahkan kepada moderator yang dibawakan oleh Lili Sanjimunte selaku Sekretaris Cabang. Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya. Jadi pertama sekali kami meminta maaf dari Badan Pengurus Cabang atas keterlambatan. Tetapi harapan kami tidak mengurangi semangat teman-teman dan
tidak mengurangi esensi dari diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin yang pertama sekali saya mau membacakan pantun, yaitu Senin dulu baru Selasa, Rabu dulu baru Kamis. Senyum dulu kalau mau berbicara, agar diskusi berjalan manis. Ya, ya mungkin langsung saja pada topik kita hari ini, yaitu percepatan tindak lanjut moto Kota Pematang Siantar Simalungun. Mungkin langsung kami panggilkan Abang Da Senior Abang Marlam Simarmata selaku Senior Friends dan Akademisi dosen Universitas Hakanobeb Universitas Simalungun. Mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bang. Yang kedua ada Bapak Rohdian SSI selaku Partua Maujana Simalungun. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bang. Dan untuk Abang Da Sarmedi Purba, kami undang untuk duduk di depan juga, Bang. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber hebat kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, yaitu dengan topik percepatan tindak lanjut moto Kota Pematang Siantar Simalungun. Oke, baik, Bang. Mungkin langsung kita mulai saja, Bang. Ya. Dari kami, Bang, ada pertanyaan pertama sekali untuk Abang Damarlam selaku akademisi, Bang. Di sini kami ingin tahu bagaimana saja dan apa-apa saja sejarah-sejarah mengenai logo dan moto Kota Pematang Siantar ini dari masa ke masa, Bang. Jadi mungkin itu yang pertama sekali, Bang, untuk diskusi pembuka hari ini. Ya, terima kasih. Selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih kepada moderator. Jadi perlu kita sampaikan bahwa semboyan ataupun moto, kalau kita telisik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, disebutkan di sana adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, intisari dari sebuah perusahaan boleh, pemerintahan boleh, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara soal moto Kota Pematang Siantar, kalau kita lihat spirit yang terbangun belakangan ini, ya, saya memiliki sebuah optimisme, tapi pernah juga kita ingatkan kepada Ibu Wali bahwa di mana-mana selalu disebutkan Sapangambe Manotok Hite. Kalau kita lihat ini sebenarnya 31 tahun yang lalu sudah digagas. Tahun 92, waktu saya masih mahasiswa, rektor kami ketika itu Brigjen Muler Damani, panitia pelaksananya Bang almarhum Januari Sonsaran, sudah membuat sebuah seminar, banyak pesertanya. Ketika itu wali kotanya Pak Zulkifli Harahap, itu ingatan saya. Kita sudah merumuskan ketika itu moto Kota Pematang Siantar. Sapangambe Manok Tokhite, sehati sepikir
untuk tujuan yang mulia. Itu sudah diserahkan juga kepada ahli bahasa, ya kan? Karena HITE katanya jembatan, membangun jembatan, kerjasama dan lain sebagainya itu diperbincangkan, diurai, sehingga muncul sehati sepikir untuk tujuan yang mulia. Makanya ketika ada pertanyaan, sejak kapan Sapangambema Noktek HITE itu menjadi familiar? 31 tahun sudah sampai sekarang. Sebenarnya tahun 92 itu sudah ada surat keputusan DPRD nomornya nomor 12 garing DPRD garing 10 1992 tentang moto Sapangambema Noktek HITE ini. Bayangkan tahun 92 sudah. Cuman kemudian dalam perjalanannya dengan keluarnya peraturan ada Perda 22 tahun 95 itu nggak muncul lagi. Ini menjadi catatan yang mungkin menjadi sebuah hal yang menarik. Tapi muncul lagi ada gagasan di tahun 95 sampai 2015, bahkan pemerintah kota menyelenggarakan sayembara tentang di mana tata letak Sapangambema Noktek HITE. Tadi Ketua Cabang GMKI lewat WA-nya Pak Sarbini kirim ke saya, tunjukkan, Bang, ini sudah ada kata Sapangambema Noktek HITE di atas tanda bintang itu. Iya kan? Jadi kan sebenarnya ini yang menjadi rancu dalam pemikiran kita. Rancu, makanya kan ketika saya sangat masih aktif di kampus, saya juga tahun 2021 menyelenggarakan sebuah fokus group discussion. Bahkan bukunya saya tulis Quowadis Sapangambema Noktek HITE. Ada bukunya, sudah dicetak oleh penerbit dan sudah kita berikan. Ketika itu Pak Epriansa, Ketua DPRD, untuk segera. Kenapa kita meninggalkan sejarah? Ya, itu yang dan yang sangat menarik dalam catatan saya membuat moto Sapangambema Noktek HITE di dalam catatan akademisi Siantar. Ya, tahun 2020, ya 3 tahun yang lalu, pemerintah kota sudah mengajukan ranperdanya ini ke DPRD tahun 2020 yang lalu. Bahkan oleh Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di sana ada revisi 15 item yang akan diperbaiki tentang lambang, logo, dan moto. Ya, itu yang sangat menarik. Jadi di buku tahun 2021 hasil kita diskusi yang sudah kita sampaikan segera, selalu mereka bilang, pemerintah kota selalu bilang, betul Pak, kita sekarang itu harus satu paket sekarang. Dari lambang kota itu ada moto, logo-logo, ya, dan ada mars kota. Kalau kita lihat teman-teman kita di tanggal 30 ini ada lomba cipta mars kota. Kan kira-kira gitu. Ini sangat menarik gitu ya. Jadi saya lihat lompat-lompatannya yang enggak sistematis, saya nggak tahu di mana. Ya, oke lah, selesai nanti Mars kota kita ini. Ini kan menjadi sebuah apakah tidak ini menjadi 2 kali pekerjaan? Ketika kita juga belum secara tegas lugas harfiah dari moto Kota Pematang Siantar. Ini yang menjadi sebuah catatan yang perlu, karena kami merasa perlu. Kenapa? Perlu ada moto, ada lambang kota, yang kalau waktu saya belajar di perencanaan wilayah kota, itu sebagai landasan bagi pemerintah kota untuk menyusun perencanaan pembangunan. Bagaimana partisipasi aktif masyarakat ya, yang membawa lokal wisdom, kearifan lokal, sehingga tujuan kota ini tercapai. Misalkan bagaimana mungkin di bawah kepemimpinan wali kota kita Ibu Susanti Dewani, dia punya visi wali kotanya kemarin sehat,
sejahtera, berkualitas. Bagaimana kita mencapai itu? Supaya sehat, sejahtera, berkualitas. Apakah di dalam rancangan RPJP-nya, RPJM, rencana pembangunan daerah juga mengadopsi hal-hal kearifan lokal itu. Jadi partisipasi masyarakat juga aktif. Saya pikir terima kasih GMKI Siantar Simalungun membuka pembicaraan kita ini, sehingga benar-benar nanti terang dia. Karena menurut saya ini kan ada hilang, diusulkan lagi, ya kan, tahun 2020 ada lagi pembahasan, itu yang kita mau. Ya, mari kita bangun kota ini, mari kita hargai si Pukahuta kota ini, mari kita hargai bagaimana Patunggung kota ini. Karena kearifan oleh orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu yang memimpin kota ini, ya. Bagaimana ketika dulu makan saja satu piring, satu talam. Artinya kenapa itu terjadi? Ya ada kebersamaan pemikiran. Kalau kita sehati sepikir, maka supaya kota ini sehat, ini akan dapat terlaksana melalui partisipasi masyarakatnya. Saya pikir itu pembuka dari saya, bagaimana perjalanan itu. Ya, saya kalau ditanya sekarang, mungkin kalau tapi Pak ini mungkin lagi pembahasan Mars. Ya kan, ya sah-sah saja, tapi kan harus jelas karena 92 loh, 31 tahun. Ya, kita mau kota ini ketika pemerintahnya, wali kotanya berhenti, jangan stop gitu kan. Kan jadi ini, wali kotanya nggak suka sama pengambilan untuk kita misalkan hilang. Kan kira-kira seperti itu gitu. Malah kan negara ini nggak boleh kayak itu. Seperti negara kita kan, Bhinneka Tunggal Ika, mau siapapun presidennya, tetap kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kira-kira itu pendapat saya untuk pertanyaan moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk Bang Adlam. Mungkin selanjutnya Bang, kami punya pertanyaan. Bagaimana Bang pandangan Abang melihat moto yang tidak dicantumkan di dalam logo? Terus logo yang hingga saat ini belum diperdakan. Dan kami Bang di sini ya meminta solusi dari Abang selaku akademisi untuk bagaimana percepatan legalitas moto Kota Pematang Siantar ini, begitu Bang? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau lambang kota kita sudah ada perdanya. Ya, tapi yang kita persoalkan tadi, moto itu yang tidak ada. Pada tahun 92 itu sudah ada keputusan DPRD-nya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kan biasa terjadinya perubahan undang-undang. Ya, itu kan berakibat. Mulai kita ingat dulu kota administrasi, kota madya menjadi kota. Kan kira-kira begitu. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa moto itu tidak dituliskan, dibuatkan di dalam lambang kota kita. Padahal sekali lagi 92 sudah ada peraturan itu. Sama dengan begini. Mungkin kalau kita kemarin lihat ada surat edaran wali kota kepada jajarannya. Itu di bulan, mungkin teman-teman dari pers tahu, 21 Juli kalau saya tidak salah tahun 2022, tentang penulisan Kota Pematang Siantar. Iya kan? Tentang penulisan Kota Pematang Siantar. Kalau kita runut semua perda-perda yang dihasilkan oleh DPRD kita, semuanya itu Pematang Siantar tidak dipisah. Iya kan? Dan kemarin juga di MGD kita bilang itu supaya dipisah. Karena ada dasar pemisahannya, histori. Kata Pematang itu ada maksudnya. Itu menyatakan ibu kota. Iya kan? Kalau Pematang Siantar disatukan nggak ada maksudnya. Tapi ya beruntung ada dasar landasan hukum. Kalau kita teman-teman pers kemarin mempertanyakan itu, ternyata tahun 56 ada Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 56 itu tentang pembentukan 3 kota di Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Di situ ternyata Pematang Siantar terpisah. Iya, terpisah.
Nah, ini lagi-lagi, ini apakah saya tidak tahu keteledoran kita atau yang lain-lain. Tahun 56. Ya. Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 56. Jadi itu yang saya bilang tadi. Spirit Ibu Wali Kota ini ada untuk itu. Nah, ini kita manfaatkan. Ya, mungkin 2024 nanti kan ini mau dekat lagi. Kalau ini juga tidak kita perjuangkan, ya, karena kita juga tetap, ya, kalau kita mahasiswa kan tetap tidak, janganlah tinggalkan sejarah, kan kira-kira gitu ya. Orang yang meninggalkan sejarahnya nggak akan. Jadi mungkin hasil goal ini pemikiran teman-teman kita yang di sini ini akan tercatat oleh sejarah. Gitu. Kita memberikan kontribusi supaya benar-benar sehingga terencana semua. Ya, ada dasar, ada legal standing. Ya, seperti Pak Sarmedi tadi bilang, ya Siantar ini kalau nanti jalan tol terbentuk, bukan kota mati, tidak. Kita harus berkreasi. Ya, bagaimana tadi orang ya hanya lihat Danau Tobanya saja, makannya di Siantar, tinggalnya di Siantar, karena jarak tempuh Danau Toba dengan kota Pematang Siantar itu kan nggak lama, nggak sampai setengah jam. Kira-kira begitu loh. Kita tidak pesimis. Kan banyak orang kalau jalan tol nanti ada di Siantar, kota mati, siapa bilang? Nah, itu yang harus kita gali. Peluang-peluang itu banyak. Ya, itulah kearifan itu perlu kita. Saya pikir itu. Jadi sekali lagi lambang kota ada, tapi yang kita tuntut, ya kita inginkan adalah pencantuman moto kota itu, karena ada dasar yang di sini. Itu yang saya pikir tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Saya tambahkan ke pematang itu sedikit aja. Pematang artinya dalam bahasa Balungun badan. Ini pematangku badannya ini. Jadi ada anggota badan. Jadi itu bukan pematang. Pematang ini hanya badan ini. Jadi Siantar banyak menginterpretasi. Kalau menurut terlalu besar lagi kepada saya waktu saya mahasiswa, pematang itu artinya dari kata pohon adalah siatar namanya, hayu siatar. Jadi itu hayu siatar itu banyak dulu di pematang itu, makanya namanya hayu siatar. Dapat saya tambahkan bahwa pematang itu ada di setiap kerajaan di Simalungun, Pematang Raya, Pematang Purba, Pematang Seribu Dorok ya? Enggak. Pematang Seribu Pematang Bandar, Pematang Tanah Jawa, Pematang Sidapani, jadi semua pakai pematang. Dan itu terpisah. Setiap dua kata yang berbeda maknanya. Jadi itu sebetulnya hanya kesalahan dulu itu bahwa disatukan, mungkin waktu itu boleh disatukan semua kata. Kira-kira itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih untuk Abang Sarmedi yang menambah pemaparan dari Abang Damarula. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Bapak Partua Maujana Simalungun, Pak Rodian. Bang, ini kan moto Kota Pematang Siantar ini adalah Sapangambe Manuk Tokhide, dan itu adalah bahasa Simalungun, Bang. Jadi Bang, sebenarnya apa sih makna dari Sapangambe Manuk Tokhide ini? Dan mengapa itu yang menjadi pilihan untuk menjadi moto Kota Pematang Siantar, Bang? Ya, baik. Terima kasih buat GMKI. Tapi sebelum saya menjawab itu dulu, dari judul diskusi kita hari ini, memang benar-benarlah anak-anak GMKI ini adalah anak-anak pergerakan. Percepatan. Kalau disebut percepatan itu berarti dia ada perubahan kecepatan untuk mencapai tujuan. Berarti kita berharap nanti setelah acara ini, maka adik-adik kami GMKI melakukan kecepatan yang lebih tinggi. Itu.
Yang kedua, ada tindak lanjut. Berarti kalau ada tindak lanjut, nanti kita berharap juga melalui diskusi kita ini ada tindakan yang nyata. Karena selama ini hanya sebatas membahas-membahas. Ya. Selanjutnya ada kata moto. Tadi sudah dijelaskan Ketua GMKI bahwa moto itu adalah sebagai pedoman untuk menggambarkan motivasi dan semangat. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya filosofi dari Sapangambe Manuk Tegite itu? Kan seperti itu. Kalau disebut Sapangambe Manuk Tegite, itu adalah bagaimana membangun jembatan secara bersama-sama. Kan pada saat membangun jembatan itu adalah yang di situ Manuk Togi, ya kan? Ada di situ adalah kerjasama, sehingga jembatan itu bisa selesai. Dan tujuannya dibuat jembatan itu adalah untuk mencapai tujuan. Kira-kira itu apanya? Gambarannya pada zaman dulu itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya filosofinya? Filosofi Sapangambe Manuk Tegite itu adalah ya satu derap langkah untuk mencapai tujuan yang sama, yang baik. Jadi bukan tujuan yang berbeda atau tujuan yang tidak baik. Sehingga di sini ada kegotong royongan. Nah, jadi kegotong royongan. Kenapa perlu kegotong royongan? Ya, karena kalau mengerjakan sesuatu, kalau bergotong royong, maka akan mencapai tujuan yang sama. Kira-kira seperti itu. Kemudian di kegotong royongan itu, di situ ada juga efek sosialnya. Ya. Kalau zaman dulu dan bahkan sampai sekarang, kalau dikatakan bergotong royong, berarti semua berperan aktif tanpa pamrih. Ya, berdasarkan kemampuan masing-masing. Contoh, misalnya kalau dia memiliki materi, tenaga tidak ada, berarti materilah yang disumbangkan. Kalau dia misalnya tidak memiliki materi, dia masih sehat kuat, tenagalah disumbangkan. Ya. Jadi semua komponen di situ saling bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu barangkali. Selanjutnya, apa aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kalau di Simalungun ada disebut Marharuan Bolon. Iya, Marharuan Bolon itu adalah mengerjakan ladang secara bersama-sama oleh masyarakat. Ya, kalau zaman dulu, kalau disebut Haruan Bolon, itu adalah pesertanya laki-laki, tapi ada anak buruh Haruan Bolon. Nah, jadi yang bekerja ini sebenarnya adalah laki-laki, tapi kalau anak buruhnya membantu, misalnya dulu membawa teh, kalau teh dulu asubah lah itu ya, iya. Dan yang seperempuan ini dilindungi. Dan ada juga yang menjadi ketua Haruan Bolonnya. Inilah yang mengatur. Kemudian ada Marsialopari. Iya, kalau Marsialopari ini adalah bekerja di sawah. Ya, setiap hari mereka akan bergiliran. Kemudian ada yang disebut tadi Sapangambe Manuk Tegite ini. Sapangambe Manuk Tegite ini sebenarnya ini ada juga aplikasinya untuk persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Kemudian apa sebenarnya juga bagian-bagian dari
Sapangambe Manuk Tekite ini. Di sini ada satu kebersamaan. Kemudian ada rela berkorban. Ya, kemudian ada tolong menolong dan ada sosialisasi. Ya, itu yang kami sampaikan mengenai moto Sapangambe Manuk Tekite. Jadi kenapa Kota Pematang Siantar membuat itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Marulam pada tahun 92 pada tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh Simalungun sudah membuatkan itu dan menetapkan itu sebagai moto Kota Pematang Siantar yang dalam pemikiran kota ini akan bisa maju kalau ada sifat kegotong royongan. Ya. Jelas itu. Baik juga di dalam kehidupan bernegara kita lihat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan masyarakat harus bekerja sama. Nggak boleh sebenarnya berdiri sendiri ini. Ya. Kita juga bingung sebenarnya melihat kota ini. Saya langsung aja ya, biar sekalian aja nanti ya. Bagaimana keberadaan moto sekarang? Yang pertama, sebenarnya oleh pemerintah telah menggunakan moto ini. Kita lihat saja ketika wali kota berpidato, ketika tokoh Simalungun berpidato, dan ketika mungkin pemerintah lain berpidato, selalu mengucapkan moto Kota Pematang Siantar Sapangambe Manuk Tekite. Bahkan disebut bahwa kota ini adalah Kota Sapangambe Manuk Tekite. Yang kedua, masyarakat Kota Pematang Siantar juga tidak asing lagi terhadap moto ini. Ya, tidak asing lagi. Itu terlihat dari mana? Dapat kita lihat kalau ketika ada acara bikin spanduk, ada kan? Yang moto di situ Sapangambe Manuk Tekite. Kalau adik-adik lihat di Jalan Sutomo, karena ada billboard itu ya, yang besar, di bawah ada ya Sapangambe Manuk Tekite. Selain itu juga bagi kalangan dunia pendidikan nggak asing lagi. Anak-anak kita sekarang, apalagi dia mulai SMP lah ya, sampai SLTA. Kalau ditanya, apa itu moto Siantar, pasti bisa dia jawab. Sapangambe Manuk Tekite, walaupun mungkin pada dasarnya mereka tidak tahu secara meluas apa pengertiannya. Kemudian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marulam, ini sudah pernah disayembarakan. Sehingga ada tadi perubahan, Pak Marulam. Kebetulan kami waktu itu ketua panitianya, pada saat Pak Hulman, wali kotanya, dan mendiang Tuah Mansaragis sebagai Kadispora. Udah kita sayembarakan, udah kita tetapkan, dan berkasnya sudah ditapem. Nah, itu dia, berkasnya sudah ditapem, dan juaranya pun hari itu sudah dikasih hadiah. Sehingga moto Sapangambe Manuk Tekite itu letaknya ya di atas kan ada itu bintang 5. Ya, itu kan melambangkan Pancasila. Kemudian di bawahnya ada itu seperti tembok. Ya, itu menandakan pertahanan. Antara bintang 5 itu dan tembok pertahanan itulah kita buatkan Sapangambe Manuk Tekite. Tapi sampai sekarang tidak dibuatkan moto itu. Saya juga bingung, Pak Sarmedin sama Pak Marulam. Enggak ada yang bisa sampai sekarang menjadi rujukan saya, harus ada masker bisa dibuat itu. Enggak ada. Enggak ada, Pak Sar. Saya tadi buka-buka, dan ada di daerah lain, tanpa mas juga sudah ada perdanya kok.
Kan ini persoalannya. Tanpa Mars ada kok. Makanya saya bingung, sampai sekarang nggak ada rujukan. Saya buka-buka tadi malam, apakah memang karena nggak ada Mars tidak bisa diperdakan moto? Itu dia. Tapi sembari memang sekarang berjalan, kita harus mengawasi Pak Ketua GMKI. Jangan-jangan nanti keluar Mars nggak juga diperdakan. Padahal uang habis. Kemudian kalau seperti itu, apa yang mau kira-kira kita lakukan? Ya kan? Tadi saya sebut bahwa percepatan itu adalah akselerasi, berarti harus dikencangkan. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan? Kami dari tokoh adat Partuha Maujana Simalungun kembali tetap ke arti daripada Sapangambe Manok Tokide tadi, yang dia adalah bergotong royong, kan begitu. Maka yang pertama, masyarakat Kota Pematang Siantar secara bergotong royong mendesak pemerintah Kota Pematang Siantar untuk mengajukan perda ke DPRD. Tadi memang dijelaskan Pak Marulam, pernah juga kami membahas ini di DPRD. Ini apa ini Pak Marulam? Saya lihat kemarin itu lempar sana, lempar sini. Iya, lempar sana, lempar sininya gini. Datang dari Tapem bilang, kami sudah diserahkan. Datang DPRD, belum pernah kalian serahkan itu. Karena yang diserahkan itu pun masih mentahnya itu. Nah, itu dia. Yang kedua, kita mintalah. Saya lihat ini kan menyangkut anggaran juga. Nanti bisa GMKI melihat apakah memang dianggarkan ini di tahun ini. Apapun ceritanya, ketika membuat perda kan harus ada anggaran. Nah, ketika saya bilang gini aja, ketika enggak ada politik will, kalau saya mungkin beda ya, karena sudah mengikuti ini Pak Sarmedi, ya. Kalau saya lihat sampai sekarang belum ada politik will dari pemerintah kota. Kalaupun adik-adik bilang tadi wali kota sekarang sudah ada, ya kan? Kalian yang bilang ya, saya bilang itu. Kalau sudah ada kah dianggarkan? Itu dia. Kalau sudah ada dianggarkan ya berarti ada dong politik will-nya kan. Jangan katanya hanya ada. Kalau hanya mengucapkan juga, kita juga ucapkan aja. Nah, itu kalau sudah ada baru nampaklah politik will-nya itu. Kalau tidak ada, kita doronglah DPRD untuk menggunakan hak inisiatifnya. Karena ada dua perda tanpa diusulkan oleh Pemko, langsung diinisiatif oleh DPRD. Kebetulan Pak Astronot Nenggolan. Kita dorong lagi. Ya. Kalau tidak juga, kalau saya gugat aja pemerintah. Kenapa digugat? Karena sudah menggunakan anggaran negara, kan sudah menggunakan anggaran negara. Contoh lah ya, ada kegiatan, kan ada lambang di situ. Kan ada lambang kan? Kok aja itu? Kan itu udah menggunakan anggaran negara. Apa bisa pere-pere ditaruh itu, membuat spanduk, ada logo, ada gini? Enggak. Tapi itu mungkin langkah terakhir. Kalau enggak ada politik will-nya. Itu harapan kami dari Partuha Maujana Simalungun. Dan kalau saya tahu perguruan tinggi juga sudah membahas ini. Karena kebetulan bersama-sama dengan Pak Marulam, kami melakukan FGD di Universitas Simalungun. Biaya sendiri. Ya. Yang saya tahu, kalau sudah akademisi membuat ini, berarti secara akademik tidak diragukan. Tapi kenapa tidak? Itu tadi. Maka kita tuntutlah wali kota, betulkah ibu benar-benar ada niat baik untuk menjadikan
Sapa ngambe manok kita menjadi moto, itu aja pertanyaan kita. Kalau betul Bu, udahkah dianggarkan? Kalau belum katanya paling tidak di pay. Baru itulah namanya percepatan tindak lanjut. Kalau tidak perlambatan. Kan begitu ya. Iya, terima kasih, barangkali itu yang mau bisa saya sampaikan. Bisa tambah sedikit mengenai etimologi saja. Ya, silakan Bu. Saya yang tertua di sini tahu lebih banyak sebelumnya. Jadi Sepang Ngambe Menokto Hite, Sepang Ngambe itu maksudnya serentak. Ambe itu bergerak sama-sama. Kayak menari itu diambe, mengambe kita kan, mengambe bergerak segitu. Jadi saya gerakan itu serentak dalam apa? Jadi Sepang Ngambe maksudnya serentak bersama-sama. Menoktok artinya mencincang. Jadi kalau daging, menoktok daging itu dicincang itu. Tapi dalam jembatan, kalau dulu kan jembatan itu jembatan bambu. Dan ada jembatan kayu juga. Jadi banyak juga waktu itu bambu, banyak banyak bambu. Jadi dicincanglah dulu bambu itu, baru dibuat tiangnya, buat apanya jalannya. Jadi dia menjadi jembatan. Kalau ide, kita sudah mungkin sama-sama tahu, itu jembatan. Jadi Sepang Ngambe Menoktok Hite, itu cocok sekali untuk Siantar, karena di Siantar ini multi etnik. Jadi sama-sama. Bukan hanya orang Simalungun, tapi orang Toba, orang Mandailing, orang Cina, orang Jawa terutama, dan lain-lain itu. Dan Siantar ini kan ada kampung Jawa, ada kampung Toba, ada kampung Simalungun, ada kampung Mandailing, kampung Keling ada orang Keling di situ. Jadi memang di Sumatera Utara ini yang punya kampung Keling hanya 3, di Medan, Tebing, dan Siantar. Di Binjai nggak ada kampung Keling di situ. Jadi itu terutama Siantar ini pertama multi etnik, malah orang luar negeri pun masuk kemari, bukan hanya dari Cina tapi juga dari dari India. Terima kasih. Ya mungkin dari narasumber kita sudah banyak menceritakan tentang filosofis dari Sepang Ngambe Menokto Hite, mengenai moto yang tidak dicantumkan dalam logo. Sekarang kami berikan kesempatan untuk hadirin, untuk 2-3 orang penanya. Untuk kesempatan saya persilakan. Jelas. Oh, tunjuk tangan. Untuk Fediana, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini Bang, saya ingin bertanya kepada Bang Marulom dan Tulang Ruhnya juga boleh, dan Bang Sarmedi juga boleh. Yang pertanyaan saya itu gini Bang, bagaimana kita merefleksikan jika moto kita di Pematang Siantar ini sudah diperdakan, gitu Bang. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara kita membuat Simalungun itu lebih identik atau membuat Simalungun itu sebagai ciri khas Siantar ini, gitu Bang, di tengah perbedaan suku yang ada di Siantar ini. Terima kasih. Ya, mungkin kami berikan waktu menjawab kepada Abang Marulom. Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab, tadi tertarik dengan tantangan dari Pak Rodia. Ketika Ebriansa wali kota, kita pernah diskusi. Kalau belum bisa perda, nggak ada anggaran, perwa bisa kan peraturan wali kota, kan kira-kira gitu. Tapi sebenarnya will-nya itu yang saya mau tangkap. Nah, menarik sekali pertanyaan Adinda tadi. Bagaimana kita refleksikan kalau sudah dijadikan? Maka ketika Sepang Ngambe Menoktok Hite sehati sepikir untuk tujuan yang mulia,
maka setiap program pembangunan akan membawa kearifan lokal. Ya. Karena akan dibawa kearifan lokal. Maka kota ini akan punya ciri khas. Ya kan, masuk dari arah Medan, Pinar-Pinar, karena si Buka kan si Maluku, kita harus hargai. Karena kearifan yang sudah dibangun. Karena si Buka di kota Siantar ini welcome, sehingga kita menjadi kota yang pluralis, bahkan sempat menduduki 10 kota yang toleran di Indonesia. Kan kayak gitu, falsafah itu sudah tertanam. Karena itu keyakinan saya. Jadi apa program pembangunan? Misalkan membuat orang jadi sehat. Contoh, kalau ini terus kita sosialisasikan, kalau kita bergotong royong, kita sehati sepikir supaya sehat, maka saya kalau punya rumah di depan saya ada got yang tersumbat, ya tidak mengalir, karena kita sudah satu hati, satu pikir, satu tujuan, maka ini yang akan dibersihkan. Makanya saya kemarin, saya bukan ketika ada himbauan pemerintah kota. Bagaimana ya kalau kita seperti Jogja, sirene, klekson, ya, di sana sudah terbangun itu. Di kita kan gimana mau membangun itu? Kalau kita tidak punya persepsi yang sama, kita tidak punya pikiran yang sama, anak-anak muda diarahkan ke sana. Gini loh kita, supaya pencapaian kita, kota kita menjadi kota sehat, warga SDM kita menjadi SDM yang berkualitas. Kan ada kesana. Saya pikir, karena visi itu kan tidak hanya diucapkan seperti lip service. Wajar bagaimana kita menjadi kota yang berkualitas, karena sejarah juga mencatat kota ini pernah menjadi kota pendidikan, menghasilkan orang-orang hebat. Pendiri negara kita juga ada dari sini, pemimpin, bahkan kita kota ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan Republik ini. Kira-kira gitu. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Jadi tidak hanya lagi sekedar seperti Pak Rodian bilang, anak-anak SD kita tanya tahu, sapangan bagaimana untuk kita, kan tapi itu. Jadi itu yang saya bilang menjadi sebuah sumber, ya, sumber perencanaan pembangunan di kota ini. Bagaimana kita bisa menggerakkan? Ya kan? Jangan nanti pemerintah bilang, perlu dong ada partisipatif masyarakat. Di mana jalan kita masuk partisipasi kita? Kan kira-kira gitu. Kan nggak bisa pemerintah berjalan sendiri. Harus didukung, harus didorong oleh masyarakat. Nah tugas kita ini kan agen-agen pembaharuan semua. Mahasiswa yang hadir di sini, pemimpin-pemimpin organisasi yang ada di sini. Kita peduli dengan kota ini, maka kita meluangkan waktu kita untuk membicarakan ini, untuk memperbincangkan ini. Sehingga nanti kita kasihlah oleh-oleh. Saya berharap nanti JMKI bersama Partua Mahujana Simalungun Kota Pematang Siantar di bawah kepemimpinan Pak Sarwini sama-sama beraudien. Mungkin kalau kami akademis ini nggak kurang gigit karena politik kami nggak ini, tapi kami menyuarakan itu selalu, ya kan? Itu yang jadi cara kita. Jadi ada khasnya. Jadi nggak sembarang, ada ciri khas. Misalkan, kenapa saya contoh? Bali itu maju bukan karena lautnya saja, tapi kebudayaan mendukung para wisata di sana. Iya kan? Kalau itu kita gali di Siantar ini, kebudayaan itu kita gali. Orang mau belajar tentang Simalungun datang ke Siantar. Sekarang pertanyaan, ketika ada orang mau belajar tentang budaya Simalungun, kemana dia? Nggak ada Pak, ada dia. Ya kan? Nah ini kan lagi-lagi, ya orang Simalungun memiliki peradaban yang besar, tapi ketika mau belajar itu di mana? Nah sebenarnya itu yang mau kita sampaikan, ya karena kota ini kota yang pluralis, ya tetap orang yang pluralis itu
selalu menganggap di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Biasanya begitu. Ya kan? Nah, contoh ini pengalaman kami kemarin buat gelaran acara Pesta Marso Musiko. Si Marmata itu dari Samosir, iya. Kami dari Samosir. Tapi ketika kami ke Dono Silau, Silukahea, kami Marhaha, Simalungun, Marhata, Simalungun, Manada, Simalungun. Karena hal filosofi-filosofi itu yang perlu kita angkat. Saya pikir saya pikir itu mungkin ditambah dengan Pak Sarmedi, Pak Rodian. Ya, boleh aku dulu kan. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali sebetulnya. Siapa namamu teh? Bibiana. Siapa dia melihat ke depan. Jadi bukan jawab saja yang pintar, tapi pertanyaannya juga harus pintar. Siapa ada pertanyaan bodoh juga? Ada kan? Gaya orang yang bisa pertanyaan bodoh gitu. Jadi yang tadi itu kalau sepangambe pertanyaan buat Simalungun, apa selanjutnya sebetulnya pertanyaannya kan? Apa selanjutnya kalau sudah ada foto itu? Apa selanjutnya? Yang memang di kota ini kurang sepangambe bersama-sama. Contohnya ya, Tugu Sangnawalu sudah mau didirikan, selalu gagal. Yang terakhir saya ikut meresmikan penetakan batu pertama Tugu Sangnawalu di lapangan Alam Malik, disaksikan oleh wali kota dan semua pemakaman Marga Manik, dan saya di situ untuk penetakan batu pertama lah. Sesudah demo ada grup kelompok tertentu yang nggak setuju, dibatalkan oleh wali kota Efriansa. Ini kok bagaimana sih? Nah, jadi kita tidak sepangambe, nggak tahu lah apa keberatan mereka. Mungkin katanya kalau kami nanti berdua di sana kami nanti janganlah menyembah menghadap Sangnawalu, tapi harus ke Mekah gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya dicari-cari alasan mengapa bikin ribut. Nah, jadi nggak tahu saya apakah sepangambe itu nanti siantar kalau dibagi-bagi duit oleh kota, ini bagianmu, ini tuh game kayak supaya jangan ribut, ini untuk ini, mungkin begitu. Tapi sebelum itu sebetulnya kita harus satu pikiran dulu, bagaimana di kota ini jangan ada orang ribut. Minggu yang lalu tahu kalian, ada surat ke kami demo, mau demo di rumah kita Insani. Inilah karyawannya terlantar, ini. Padahal kami sudah mau meresmikan atau sudah merayakan 40 tahun rumah sakit kita Insani. Kamilah rumah sakit pertama, rumah sakit yang investor di Indonesia. Nggak lebih, coba kalian cari rumah sakit di Indonesia. Jangan rumah sakit Kristen atau Katolik atau Islam ya. Tapi rumah sakit yang dibangun oleh orang-orang investor. Kami yang pertama, tahun 83. MMC di Jakarta laut tahun 84. Pondok Indah juga laut 84. Itu di belakang kami semua. Nah, jadi sesudah nego dikasih duit diamlah mereka. Jadi rendah kali permainannya. Jadi hanya cari duit. Jadi kalau kita tidak sepakambe, ya bagaimana kota Siantar ini bisa maju? Nanti datang investor, diperas dulu, baru apa? Kita tidak bisa dilindungi oleh aparat pemerintah atau kepolisian untuk mengapa itu. Tapi selain perlindungan dari pemerintah dan alat negara, alat penegak hukum, harus ada sebetulnya ide dulu. Kita ajak mereka ngomong, kita harus membangun Siantar ini. Kalau boleh, inilah. Ada tanda-tanda yang ke situ. Seperti museum ini, seluruh suku, seluruh dinas, seluruh masyarakat membantu. Ada yang kasih duit, ada yang kasih traktor, ada yang kasih alat berat begini, supaya bisa semua sampai ke atap sana diperbaiki. Wah, luar biasa. Jadi, kalau boleh kalian dukung juga lah untuk museum itu misalnya. Kalian kunjungi di sana, gabung misalnya dengan Barkom mereka itu atau bagaimana, atau gerakan sendiri, supaya itu juga ikut terbangun. Nah, sebab kan budaya itu yang digambarkan oleh museum adalah dasar daripada peradaban. Itu saya belajar dari seorang Yahudi itu. Anda
mau menjadi apapun, menjadi menteri nanti atau jadi presiden, itu harus dilandaskan kepada asal usul Anda sendiri. Harus tahu di siapa ada nenek moyangnya. Itu bukan persoalan kita orang Batak yang menghargai nenek moyang, tapi itu satu landasan yang kuat seperti orang Yahudi. Itu landasan mereka. Dia tahu dia bawa dia dari mana, mulai dari Abraham dan sebagainya. Jadi itu dipegang betul-betul sehingga dia bisa melenceng ke atas. Jadi kalau Siantar ini itu salah satu fundasi. Karena ada Simalungun yang ada di sini. Memang Simalungun yang asli di sini. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu memang membuat apa kita bisa usahakan supaya Simalungun ini menjadi dasar budaya di sini. Ya memang budaya mana lagi? Semoga ada budaya yang lain. Satu hal yang negatif dengan pemekaran Kota Padang Siantar, dipikir orang Siantar itu tidak lagi Simalungun. Kalau di Jawa itu ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, semua di Jawa begitu. Jadi sebetulnya kalau di sini ada Kabupaten Simalungun, harus ada juga Kota Simalungun. Makanya ada gagasan mengatakan bikinlah Kota Simalungun, tapi sudah repot kali itu mengubah nama kota yang sudah terdaftar di mana-mana termasuk di Google Map. Jadi itu sebetulnya masalah kita dalam soal identitas Simalungun itu di Siantar. Mudah-mudahan itu disadari oleh kita yang akan memimpin Siantar sehingga betul-betul kita Simalungun ada di sini. Museum kita ada di sini kok. Itulah buktinya. Museum itu dibangun tahun 1939 pada tahun saya lahir. Itulah, kami seumur dengan museum. Kalau seumur suka museum cukup tua lah itu ya. Oke, terima kasih. Iya, saya tambahi. Bagaimana kita merefleksikan ke depan ketika ini diperdakan? Tadi kan Sapa Nambe Manok Tokit itu rohnya bergotong royong. Saya bilang aja simpelnya aja. Apa salah satu sekarang program wali kota? Lisakan. Apanya di situ? Lihat sampah, ambil, entah kemana ditaruh, nggak tahu juga ya. Kan kira-kira seperti itu. Kalau ini benar-benar ditanamkan sampai kepada warga seluruh masyarakat, tadi kan moto itu adalah menjadi satu motivasi, mau kemana diarahkan, kan begitu. Sifat daripada kegotong royongan kan mulai dari nenek moyang kita sampai sekarang ada. Hanya memang kenapa tidak berjalan lagi, balik lagi terhadap pemerintahnya. Contoh, saya kira kalau ditaruh ini motonya direfleksikan terhadap desa, perintahkan kepada lurah dan melalui kepala lingkungannya namanya, disuruh bergotong royong membersihkan jalan ini aja, saya bisa jamin 100% masyarakat mau. Tanpa mengeluarkan anggaran dari pemerintah kan. Sehingga nggak perlu untuk dinas lingkungan hidup mengeluarkan sebegitu besar anggaran. Kan begitu. Tapi sampai sekarang kita lihat, yang saya tahu, nggak ada di kota Siantar ini lagi bergotong royong masyarakat lingkungan. Itulah dia. Berarti kalau ditanamkan ini, pengeluaran daerah akan berkurang. Kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau ini ditanamkan, sifat kegotong royongan itu, di Simalungun kan ada juga tolu sahundulan 5 saudoran. Ya, contoh lah ya, wali kota kemana dia mengalok podah? Kalau di Simalungun kan tondong, masukan, kan gitu itu. Iya, silakan ngambil masukan
kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh. Kemudian ada Sanina, pengalaman riah. Karena ada dia bisa mengambil riah ke DPRD. Itu contoh lah ya. Kemudian pengalaman Boru. Boru, pengalaman Kokoh. Lagi-lagi ke masyarakat. Bahkan tambah 2 lagi. Ada Tondong di Tondong. Bila kurang tadi adalah podah dari Tondong yang utama itu, ada lagi bisa berpodah. Bila kurang lagi tenaga dari Boru yang tadi, ada lagi tambah Boru di Boru. Iya. Saya kira kalau ini diterapkan, Siantar ini pasti cepat berkembang. Tadi Pak Sarmedi bilang, orang malas ke sini membuat investasi. Ya malas lah, orang nggak ada sifat kegotong royongan yang ditanamkan oleh pemerintah. Kalau ada sifat kegotong royongan tolu sahundulan tadi, saya ambil aja aplikasinya. Kalaulah misalnya Pak Sarmedi membuat investasi di sini, kami kan satu marga, kan nggak mungkin ribut saya. Justru Pak Sarmedi yang minta sama saya, karena saya satu marga Saninanya, pengalaman ria, kan kayak gitu. Kalau ada misalnya Boru kami, ya kurang uang Pak Sarmedi, itulah investor tadi, itulah dianggap Boru di sini. Tapi jangan pula Boru itu ditindas karena dia pengalaman gogoh. Jadi sebenarnya kan karena belum, jujur aja saya bilang ya, kalau ini sudah diperdakan, ketika dia sudah diperdakan, kan sudah ada sosialisasi. Ini apa mau ditaruh pemerintah, mensosialisasi perdanya juga nggak ada. Nah, itu barangkali. Kemudian yang terakhir, bagaimana menunjukkan budaya Simalungun di kota Siantar ini? Ya, kita kan kalau ditanya pun di Siantar ini, siapanya yang duluan di Siantar ini tinggal dan menjadi pendiri kota Siantar ini? Kan Raja Sangnawalu Damanik. Bukti pengakuan kita, kenapa kita ziarah tiap hari? Jadi, kan gitu. Yang saya tahu belum ada di kota Siantar ini keberatan ziarah ke Sangnawalu Damanik ketika hari jadi. Berarti itu indikator menyatakan bahwa semua mengakui. Ya, dia adalah Simalungun. Tadi Pak Sarmedi dijelaskan, Simalungun dan Siantar tidak bisa dilepaskan. Kalau seperti itu, berarti yang pertama di sini tanpa menghilangkan suku lain, ya, di kegotong royongan tadi loh, nggak boleh dihilangkan pula suku lain. Kalau dihilangkan nggak gotong royong, bukan aplikasi daripada Sapangambe, kan begitu ya. Iya. Maka contoh lah ya, kalau adalah di sini kegiatan yang namanya kegiatan pemerintahan, berarti budaya Simalungun itulah yang pertama. Setelah itu semua samanya itu. Kalau misalnya kau buru-buru munte, ya, kalau diambil marga Simorangkir nanti kau, maka adat di sana adalah Simorangkir. Dan kau bilang nggak boleh. Seperti yang dibilang Pak Marulam tadi, di mana tanah dipijak? Iya, kan begitu. Nah, itulah salah satu refleksinya, masih banyak sih, ya. Nah, jadi kita berharap memang kalau memang ada politik will-nya, enak jadi wali kota di sini. Gotong royong kok nggak ada uang, kok dikeluarkan? Nah, disentuh aja hati masyarakat itu. Saya ambil aja contohnya. Di kota kita ini kan ada budaya sangat mereka kalau ada orang yang meninggal, perlunya diundang. Datang sendiri kan. Perlunya dibilang angkati kursi itu, enggak kan? Langsung diangkatinya kan. Perlunya dibilang nanti malam kita harus di sini sampai jam 2 malam ya untuk membantu masuk hutan. Enggak kan? Secara otomatis kan? Iya. Jadi kira-kira itu dia. Itu aja udah jadi Bang. Contoh, ini kan kayak gotong royong ini kan. Enggak ada Pemko ya. Kegiatan ini. Tetean kan.
Iya, Bang. Itulah bisanya jadi ini. Nah, maka disentuhlah. Maka intinya kalau menjadi wali kota yang berhasil di Siantar ini, perdakan ini. Kalau tidak, kita lihat aja lah. Begini-begini aja lah kota ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Untuk penanya, mungkin masih ada yang di dalam benaknya yang ingin dipertanyakan kepada narasumber kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari para hadirin. Langsung saja, Bang, closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan untuk yang pertama sekali kepada Anda, Marula. Terima kasih. Closing statement saya, moto itu harus segera direalisasikan supaya tidak terulang terus kecelakaan di pemerintahan. Ingat, mungkin karena kita kurang menghargai sejarah 2 tahun, 2 periode berturut-turut, kita dihantam oleh duka di pemerintahan kita. Saya pikir ini menjadi sebuah refleksi. Closing statement saya, kalau tidak bisa jadi perda, saya desak wali kota untuk membuat peraturan wali kota tentang moto Sapangambe Manoto Kite. Demikian closing statement saya. Ya, terima kasih untuk statement. Sebelum kita lanjut closing statement dari narasumber selanjutnya, mungkin kami persilakan untuk Ketua Cabang menyampaikan harapan GMKI. Untuk Ketua Cabang, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin Abang Anda senior, kami akan menyampaikan harapan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematang Siantar Simalungun. Artinya kita melakukan diskusi ini bukan hanya sekedar omong cakap-cakap saja, tapi memang betul-betul kita akan melakukan tindak lanjut setelah diskusi ini. Jadi harapan kami adalah kami setelah diskusi ini, kami akan membuat berita acara ini sebagai naskah. Nah, sebagai naskah, dan nantinya kami akan menyerahkan kepada Ibu Wali Kota. Jika memang dari Partua Mojana Simalungun bersedia, kita sama-sama untuk beraudiens dan menyampaikan naskah ini kepada Ibu Wali Kota agar dilakukan percepatan tindak lanjut moto Kota Pematang Siantar. Lalu setahu kami bahwa ketika ada hal yang akan diperdakan peraturan daerah, tentunya yang pertama harus ada naskah akademik. Tadi Abang Anda Marulam tadi sudah berkata sudah ada kajian dari akademik yang sudah diserahkan kepada pemerintahan Kota Pematang Siantar. Nah, yang kedua, yang kami tahu bahwa harus adanya sosialisasi atau seminar mengenai moto Kota Pematang Siantar, dan diskusi publik yang dilakukan GMK ini bagian dari sosialisasi moto Kota Pematang Siantar, yaitu Sapangambe Manoto Kite. Jadi Bang, ini juga mempermudah harapan kita bersama yang ketika kita sudah satu hati, kita akan bekerja sama untuk menghantarkan kajian-kajian kita tentang moto Kota Pematang Siantar ini kepada Wali Kota Pematang Siantar. Jujur, saya memang kecewa terhadap Kabag Tapen yang saat ini tidak kunjung hadir, padahal sudah ditugaskan oleh Ibu Wali Kota Siantar. Ini juga akan menjadi kritikan dari GMKI kepada pemerintahan Kota Pematang Siantar. Jadi Bang, itu dia harapan dari GMKI. Mari bersama-sama untuk mempercepat moto Kota Pematang Siantar, yaitu Sapangambe Manoto Kite. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, utamnes sudumsin. Salut.
Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua cabang GMKI Pematang Siantar Simalungun. Baik, Abang Muda, untuk Bang Sarmedi, boleh dilanjutkan untuk closing statement-nya. Kalau closing statement saya hanya kopi pasta dari kedua GMKI cabang Siantar. Tepuk tangan. Tambahnya mungkin, tapi kalian sudah lebih tahu, itu harus dipublikasikan seluas-luasnya ke koran, ke medsos, dan kepada setiap kesempatan. Supaya itu menjadi tekanan publik kepada DPRD dan wali kota untuk membuat kerja hidup secepatnya. Atau kalau boleh menurut saya perba aja dulu. Sebab ini DPRD kita dengan wali kota sekarang berseberangan. Kayak bekot begitu, kacakapan. Jadi yang bisa sekarang perma. Kalau perma dibuat itu sudah sah, nggak ada masalah sebetulnya. Hari kan bukan soal prinsipil yang hebat kali, yang sudah dibahas juga bertahun-tahun. Di Jalan Sutopo sudah ada kok di situ moto pengapai penokto hite di bioskop Delhi itu kan. Jadi nggak usah takut lah. Kalau perlu nanti akhirnya kalian demo lah. Di belakang kami berdua mau jalan mendukung. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau closing dari saya, sebenarnya itu sudah langsung saya closing tadi. Ada 4 di sini. Cuma tambahan tadi, kalaupun misalnya ya keadaan sekarang antara eksekutif legislatif agak kurang apa, ya itu tadi didorong hak inisiatif DPRD, ya kan? Ya kalau mereka juga tidak mau, ini kan bulan 2 ya kan? Kan gitu. Ya, bulan 2. Berarti nggak ada juga loh. Oh, apa daripada aspirasi GMKI? Mana cocok? Iya kan? Apain di situ kalau aspirasi kita juga nggak ada di apa? Saya kira itu aja. Iya. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah untuk narasumber kita yang hebat pada hari ini. Ya, mungkin selesai sudah diskusi kita pada hari ini yang berjudul Percepatan Tindak Lanjut Moto Kota Pematang Siantar Simalungun. Seperti harapan ketua cabang, ini bukan hanya cakap-cakap saja dan akan ditindaklanjuti. Ya, begitu. Mungkin saya ada pantun sekali lagi. Jalan-jalan ke Siantar. Jangan lupa singgah di Roti Ganda. Terima kasih untuk narasumber. Terima kasih untuk kerjasama dan loyalitasnya. Baik, Bang, kami dari GMKI Pematang Siantar Simalungun sedikit memberikan penghargaan untuk Abang Da yang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Untuk ketua cabang dan jajaran BPC, saya persilakan untuk hadir ke depan memberikan penghargaan. Ketua cabang. Ya, izin Bang, kami dari GMKI sedikit memberikan cenderamata kepada Abang Anda yang bersedia menjadi narasumber kami dalam diskusi publik ini. Tapi Silakan saja kan. siapa? Saya kan siapa? Bukan ada pidana. Pengarah, Pak. Pengarah. Di sini bentuk dari penghargaan kami dan bentuk dari terima kasih kami kepada narasumber yang telah bersedia hadir adalah sebuah cenderamata, yaitu piagam penghargaan. Kiranya Bang jangan melihat dari harganya, tapi inilah dari ketulusan hati kami, keikhlasan hati kami sebagai penghargaan dari GMKI kepada Abang
untuk lebih semangat lagi dan lebih membangun kolaborasi bersama kembali untuk kedepannya. Harapannya komunikasi kita tidak pupus sampai di sini saja, Bang. Kita lebih intens lagi dalam komunikasi dan hubungan kita akan lebih baik ke depannya. Ya, mungkin sekalian kita foto bersama seluruhnya, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat. Mari kita foto bersama di depan. Terima kasih. Bisa. Oh, handphone ya. Untuk teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat, kami ajak untuk berfoto bersama. Mari, Bang. Baik, berakhir sudah diskusi publik yang telah dilakukan GMKI. Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematang Siantar Simalungun mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan perjuangan yang telah hadir, baik itu ada dari IMM, ada dari PMII, ada dari PMKRI, ada dari BEM Universitas HKBP Nomensen, ada dari Permahi, dan ada juga dari rekan-rekan pers yang telah hadir. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan kata
ataupun kekurangan yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, Ut Omnes Sunung Sin, Salam.